Halo teman-teman, perkenalkan saya Boka. Di video kali ini saya akan mengajak teman-teman belajar mengenai kelembagaan ekonomi petani serta akan membagi pengalaman saya dalam melakukan kajian tugas akhir di titik kumpul hortikultura Kecamatan Pakem. Apa itu kelembagaan ekonomi petani? Kelembagaan ekonomi petani atau yang disingkat KEP adalah kelembagaan petani baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum yang memiliki kegiatan usaha tani dari hulu sampai hilir di sektor pertanian yang ditumbuh kembangkan oleh, dari, dan untuk petani guna meningkatkan skala ekonomi yang menguntungkan dan efisiensi usaha. Kelembagaan petani mempunyai peranan penting dalam pembangunan pertanian. Kelembagaan petani diharapkan dapat membawa kehidupan petani dan keluarganya ke arah yang lebih baik. Namun, saat ini hal tersebut belum dapat terwujud secara optimal. Kelembagaan petani dihadapkan kepada permasalahan keterbatasan kompetensi sumber daya manusia dan infrastruktur, akses informasi teknologi dan pasar terbatas, kualitas pengelolaan usaha tani dan produksi belum memenuhi skala ekonomi, pengetahuan manajemen operasional bisnisnya belum dikelola secara operasional. Untuk itu, diperlukan petani dan kelembagaan petani yang menguasai teknologi pertanian yang memadai dan kemampuan bersaing dari para petani agar mampu bertahan di tengah-tengah persaingan ekonomi dunia. Salah satu upaya peningkatan produktivitas, efisiensi usaha tani, dan daya saing petani tersebut dilakukan melalui pengembangan kelembagaan ekonomi petani. Kelembagaan ekonomi petani ada yang berbadan hukum, ada yang tidak berbadan hukum. Secara umum, kelembagaan ekonomi petani diawali saat kelompok tani atau gabungan kelompok tani bergabung dan membentuk kelompok usaha bersama atau yang kemudian disebut KUB. KUB adalah kumpulan beberapa kelompok tani dan gabungan kelompok tani yang bergabung dan bekerja sama dengan jenis komoditas usaha yang sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha seperti produksi, pasca panen, dan pengolahan hasil serta jasa keuangan, alsintan, dan lain-lain. Setelah berjalan dan mendapatkan dukungan dari penyuluh dan pihak-pihak terkait, maka KUB akan berkembang menjadi korporasi petani yang memiliki badan hukum. Secara umum, kelembagaan korporasi petani dapat dikembangkan menjadi 3 alternatif model, yaitu 1. Korporasi petani berbasis koperasi, 2. Korporasi petani berbentuk perseroan terbatas atau PT, dan 3. Kombinasi kedua model, yaitu model 1 dan model 2, atau disebut korporasi petani dengan keterpaduan model. Pilihan pada opsi-opsi tersebut didasarkan atas pertimbangan aspek sosial, teknis, ekonomi, dan lingkungan. Dalam implementasinya, korporasi petani akan mengkombinasikan berbagai pendekatan manajemen, yaitu manajemen sosial dengan menumbuhkan tindakan kolektif, manajemen ekonomi dengan penguatan kapasitas dan efisiensi bisnis, serta akses terhadap modal finansial dan pasar, manajemen teknologi dengan penguatan akses terhadap teknologi unggul dan input produksi, dan manajemen nilai tambah
yang terdistribusi secara berkeadilan melalui kegiatan on-farm, off-farm, semi-finished product, dan peningkatan mutu produk. Nah, baik teman-teman, itu tadi secara garis besar penjelasan tentang kelembagaan ekonomi petani. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang titik kumpul hortikultura di Kecamatan Pakem. Pada awalnya, titik kumpul hortikultura tumbuh dari kesadaran petani yang merasakan dampak kerugian dari harga yang ditawarkan oleh tengkulak atau pedagang besar yang relatif rendah ke para petani. 4 orang petani yang berasal dari Dusun Samberembe, Desa Candi Binangun, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, pada tahun 2018 mulai mengumpulkan produk-produk petani di sekitar Dusun Samberembe secara mandiri untuk selanjutnya dijual kepada pedagang yang kemudian memberi produk sayuran petani tersebut dengan harga yang lebih tinggi dari tengkulak. Kegiatan tersebut berlangsung terus-menerus dan mendapat dukungan dari petani-petani sayuran di sekitar Desa Candi Binangun. Karena kecakapan keempat petani volunteer tersebut, maka para pedagang tertarik membeli produk yang mereka kumpulkan karena ada jaminan kuantitas dan kualitas yang baik yang menjadi unggulan dalam bersaing. Dalam perjalanannya, kegiatan tersebut dilirik oleh pengurus Asosiasi Petani Hortikultura Puncak Merapi untuk diajak bergabung dalam unit pemasaran bersama Pasar Lelang Cabai di Dusun Bunder, Desa Purwobinangun pada akhir tahun 2019. Setelah bergabung bersama Asosiasi Petani Hortikultura Puncak Merapi, titik kumpul hortikultura membentuk pengurus yang merupakan keempat petani volunteer tersebut dan merekrut seorang lagi sebagai tenaga bantu. Para pengurus semakin giat melakukan promosi kepada pedagang-pedagang besar yang berasal dari pasar yang ada di Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta, dan Magelang. Dengan putusnya rantai pemasaran tengkulak membuat petani mendapatkan harga yang lebih tinggi dengan jaminan produk petani selalu laku terjual karena titik kumpul hortikultura menerima semua komoditas sayuran baik dalam jumlah banyak ataupun sedikit dengan kriteria yang sesuai dengan kualitas yang telah ditetapkan antara petani, pengurus titik kumpul, dan pedagang. Dalam visi dan misi titik kumpul hortikultura Kecamatan Pakem, yang menjadi target utama adalah terbantunya petani-petani sayuran kecil dengan menyediakan pasar dan daya tawar yang menguntungkan. Seiring berjalannya waktu, maka pengurus titik kumpul hortikultura memfokuskan pada pengembangan komoditas yang dianggap menjadi komoditas yang dapat diunggulkan karena jumlah permintaannya terus meningkat. Komoditas tersebut antara lain timun baby, tomat, terong, buncis, dan kacang panjang. Permintaan terbanyak datang dari komoditas timun baby sebanyak 3 ton per hari. Sedangkan rata-rata komoditas timun baby yang disetorkan ke titik kumpul hortikultura hanya mencapai 1,5 ton hingga 2 ton per hari. Hal ini menjadi masalah bukan hanya pada komoditas timun baby, tapi juga pada komoditas lain. Kegiatan operasional di titik kumpul hortikultura Kecamatan Pakem berlangsung pada sore hari hingga malam hari, yaitu pukul 17 sampai dengan 21, dan menyesuaikan pada saat terjadi setoran yang lebih banyak dari biasanya dari petani.
Proses kegiatan diawali dengan persiapan, yaitu koordinasi antara petani dan pengurus serta pedagang untuk memprediksi jumlah setoran yang akan dikumpulkan. Selanjutnya, pengurus mempersiapkan wadah berupa keranjang dan karung, mempersiapkan timbangan dan tempat sortasi. Selanjutnya, petani datang mengumpulkan hasil panennya untuk ditimbang dan dicatat jenis dan jumlahnya. Setelah itu, dilakukan sortasi oleh pengurus untuk memilah, mengemas, dan menimbang jumlah komoditas sesuai dengan kualitas yang dikehendaki oleh pasar dan pedagang. Jika semua produk telah dikemas dan ditimbang, maka pedagang akan melakukan pembayaran kepada pengurus sesuai harga yang telah disepakati bersama antara pengurus, petani, dan pedagang. Kemudian, produk-produk petani tersebut didistribusikan ke pasar-pasar di mana pedagang tersebut berasal. Metode pembayaran dilakukan secara langsung dan standar harga yang ditetapkan harus lebih tinggi dari tengkulak dan menyesuaikan harga pasar, sehingga petani banyak yang tertarik mengumpulkan hasil panennya ke titik kumpul hortikultura. Masing-masing komoditas memiliki standar harganya masing-masing, dan stabilitas harga di titik kumpul hortikultura cukup baik. Kegiatan promosi dilakukan oleh para pengurus titik kumpul hortikultura karena mereka memiliki banyak jejaring dan kenalan, sehingga kegiatan promosi dilakukan dengan kontak ponsel, bertemu langsung, atau dari informasi para petani yang telah bergabung ke titik kumpul hortikultura. Selain itu, titik kumpul hortikultura juga melakukan kegiatan pemberdayaan kepada petani. Pemberdayaan dilakukan secara fleksibel dengan memberikan informasi yang mendukung kegiatan budidaya petani, pemberian bantuan mulsa, dan benih. Kelemahan dari titik kumpul hortikultura yaitu belum dapat memenuhi permintaan dari keseluruhan pedagang karena kurangnya pasokan pada kelima komoditas unggulan. Tidak memiliki sumber modal yang besar sehingga pengembangannya terhambat. Belum semua petani memahami dan menghasilkan produk dengan kualitas yang diminta oleh pasar. Kekuatan dari titik kumpul hortikultura Kecamatan Pakem adalah mampu menyediakan pasar yang dapat dijangkau oleh petani dan pedagang, mampu menawarkan harga yang pasti kepada petani, sistem pembayarannya langsung, mengedukasi petani dalam budidaya, dan memiliki banyak pedagang mitra. Ancaman dari titik kumpul hortikultura Kecamatan Pakem adalah fluktuasi harga pada pasar besar sangat berpengaruh pada harga yang ada di titik kumpul hortikultura. Selain fluktuasi harga, ancaman lain adalah berupa hama dan penyakit yang menghambat petani dalam menghasilkan produk yang sesuai dengan kuantitas yang diinginkan oleh pedagang dan pasar. Peluang dari titik kumpul hortikultura adalah permintaan pasar pada komoditas sayuran sangat besar. Titik kumpul hortikultura Kecamatan Pakem juga telah dikenal oleh pasar dan para pedagang sehingga lebih mudah dalam menawarkan produknya. Selanjutnya, untuk pengembangan titik kumpul hortikultura Kecamatan Pakem mendapat dukungan dari penyuluh dan Dinas Pertanian. Dukungan itu berupa dukungan alat mesin pertanian dan dukungan pemberdayaan serta dukungan promosi. Upaya pengembangan yang akan dilakukan oleh titik kumpul hortikultura adalah
pembentukan kelompok petani militan. Petani militan timun baby yang dimaksud di sini adalah petani yang benar-benar membudidayakan timun baby sebagai komoditas utamanya, sehingga ketersediaan timun baby akan selalu terpenuhi di titik kumpul hortikultura. Upaya pengembangan berikutnya yaitu berupa pembakuan pada grade komoditas unggulan agar ada kesepahaman antara kehendak pasar dan keadaan komoditas petani sehingga ada acuan yang jelas. Selanjutnya, bermitra dengan produsen benih untuk memperoleh benih yang berkualitas sehingga petani dapat menanam benih-benih yang berkualitas dengan hasil yang baik. Memperluas jangkauan pasar dengan semakin dikenalnya titik kumpul sebagai tempat petani mengumpulkan hasil komoditasnya. Dan yang terakhir, menjangkau penyedia modal usaha tani untuk membantu petani yang kekurangan modal usaha. Nah, demikian teman-teman, sekilas gambaran mengenai titik kumpul hortikultura. Untuk arah pengembangannya juga telah dijelaskan. Untuk saat ini, titik kumpul hortikultura belum bisa disebut sebagai kelembagaan ekonomi petani, karena titik kumpul hortikultura belum masuk ke dalam kriteria kelembagaan ekonomi petani. Namun, titik kumpul hortikultura dapat disebut sebagai embrio dari kelembagaan ekonomi petani. Meskipun saat ini masih berada di bawah naungan dari Asosiasi Petani Hortikultura Puncak Merapi, namun titik kumpul hortikultura memiliki peluang yang besar untuk berkembang menjadi suatu kelembagaan ekonomi petani. Nah, demikian teman-teman, semoga informasi ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih.